Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abdiansyah, mahasiswa Mercu Buana dengan NIM 41820120004, jurusan Sistem Informasi. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Novia Angela, SPD MPD. Saya akan membahas tema bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang masalah. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan segala keunikan yang dimiliki. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Tidak diherankan kalau kita sering menjumpai orang lain yang berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Salah satu cara untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa, kita harus mempelajari bahasa mereka. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan oleh bahasa asing atau bahasa lainnya. Padahal di luar negara banyak yang mempelajari bahasa Indonesia. Lebih dari 45 negara yang mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Rumusan masalah. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Tujuan dan manfaat dalam pembahasan ini. 1. Untuk mengetahui peranan bahasa Indonesia di dunia. 2. Untuk menyadarkan pembaca agar melestarikan bahasa Indonesia. 3. Untuk menyadarkan pembaca agar berperan penuh untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing. Pertama, bahasa Indonesia lebih mudah dihafal. Karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing, dengan melakukan penyerapan termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, sehingga banyak bagi orang asing tidak sulit untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Yang ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini tentu menaruh minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia, karena Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Untuk memperlancar proses berinvestasi dan berkomunikasi, maka investor dituntut untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang keempat, keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena banyaknya keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menyebabkan susahnya keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi ketertarikan warga asing, misalnya budayawan, seniman, serta pelajar yang berminat atau hendak melakukan penelitian terhadap kebudayaan bangsa Indonesia, dan pada akhirnya dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Kehebatan bahasa Indonesia di dunia. Di Australia, bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. 187 diantaranya berada di Australia Barat.
Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Di perguruan tinggi, Australia juga menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia. Di Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Di negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, baru saja dibangun Pusat Studi Indonesia yang berada di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan keamanannya. Di Jepang, yang dijuluki dengan negara matahari terbit ini telah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yaitu didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang tahun 1969. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melakukan ujian kemampuan bahasa Indonesia. Hingga kini tercatat lebih dari 12.500 peserta yang telah mengikuti tes kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai level atau tingkatan. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir tahun 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menempatkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini menyebabkan susahnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini akan menghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Orang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, menunjukkan gengsi sosial yang tinggi, dan orang yang bisa berbicara bahasa Inggris dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Yang ketiga, daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara bergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya. Seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia lebih memudahkan kegiatan perekonomian. Upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Membuat masyarakat lokal dan asing tertarik dengan dunia entertainment di Indonesia akan membuat mereka juga tertarik dengan kebudayaan bahkan bahasa dari negara Indonesia. Kita bisa berikan contoh, yaitu menciptakan drama dan sinetron berkualitas dalam menggunakan bahasa Indonesia dan dapat dijual di pasar internasional akan membuat masyarakat dunia penasaran dengan negara Indonesia. Berbahasa mempertahankan jati diri di negeri sendiri. Caranya, bahasa Indonesia bahasa nasional karakter bangsa. Yang dimaksudkan yaitu bahasa nasional yang mempunyai kedudukan sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu dan alat penghubung antar daerah. Maka semakin bahasa Indonesia memasyarakat dan mengakar dalam diri setiap organnya, semakin kuatlah jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. B. Terlalu banyak persaingan. Kompetisi global membuat bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, makin marak diminati, berkebalikan dengan minat terhadap bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adalah mempersiapkan pelaku dan pelibat komunikasi abad ke-21 sebagai abad kesejagatan dan persaingan. Bahkan dikatakan pula, penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, adalah strategi kebudayaan agar mereka dapat bersaing dengan bangsa lain. C. Peran kita sebagai warga negara.
Pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga pun itu sangat lebih penting. Selain bahasa ibu yang sering digunakan orang tua sebagai bahasa pengantar, alangkah baiknya orang tua juga dapat memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penanaman bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai penghubung dapat dilakukan semenjak dini, sementara bahasa ibu tetap dapat dilestarikan dan diajarkan berdasarkan kondisi lingkungan. Kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti, karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu, seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Sehingga bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Saran yang pertama, perlunya kesadaran warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, lebih mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa internasional. Terima kasih, itulah pembahasan saya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.